terkait dengan Iya, varietas ya Pak. Untuk saat ini, sejauh ini iya. riset terkait dengan, benih atau bibit unggul, bagaimana Anda melihat Pak? Iya, terkait varietas, banyak yang mengembangkan. Memang akhirnya kedelai gerobokan itu dikembangkan awalnya oleh sedulur-sedulur tani kecil kan, dan sekarang menjadi varietas primadona. Kedelai gerobokan memang kalau dari sisi potensinya itu bisa mencapai 3 ton per hektar. Lalu beberapa teman juga mengembangkan beberapa varietas baru. Tidak hanya varietas, masalah budidaya juga perlu menjadi perhatian. Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB juga mengembangkan teknik budidaya kedelai untuk lahan pasang surut dan pernah mencapai sampai 4 ton per hektar produktivitasnya. Tapi itu sudah barang tentu kan potensi. Kami bersama dengan Kementerian Pertanian tahun 2015 pada saat itu di program Pupuk Hayati Unggul Nasional pernah menguji coba kedelai juga di berbagai wilayah. Yang terbaik produktivitas terbaik dalam skala besar ya ini ya, itu 2,7. Lainnya ada yang 1,2, 1,3 di luar Jawa di bawah 1. Jadi itu kenyataan lapang yang ada. Jadi perbaikan teknik budidaya ini menjadi hal yang sangat penting juga ke depan yang perlu digali oleh atau perlu kita kembangkan bersama-sama. Sudah barang tentu varietas tadi juga menjadi hal yang penting. Nah, tapi balik lagi Mbak, semuanya itu apa yang kita lakukan itu kan baru sebatas wacana, oh ini baik, oh ini potensinya seperti ini, tapi kenyataan di lapangannya kan lain kan ya. Produktivitas kedelai memang meningkat. Ketika kita swasembada kedelai tahun 92 itu produksi kedelai kita mencapai 1,87 lah, total 1,9 juta ton lah kira-kira. Dan itu sudah melebihi dari konsumsi kedelai grain untuk tempe dan tahu kan. Eh, Produktivitas pada saat itu 1,1 ton per hektar. Lalu produktivitas terus mengalami peningkatan. Saat ini produktivitas kedelai di Indonesia itu 1,5 sampai 1,6 ton per hektar. Jadi itu produktivitasnya. Dan memang relatif jauh kalau dibandingkan di Amerika, Eropa gitu yang produktivitasnya sekitar 3 ton per hektar. Jadi memang potensi itu masih memungkinkan kita tingkatkan. Tapi sekali lagi Mbak, kalaupun petani diminta untuk meningkatkan itu tanpa pendampingan yang baik juga relatif nggak gagal juga. Saya ingat betul waktu Upsus Pajali, saya kan keliling ke jaringan-jaringan tani kami. Benih kedelai yang diterima petani udah nggak karuan lah. Tumbuh mau mati tak mau juga kan, kalau disebar nggak karuan benihnya. Jadi ini perbaikan terkait dengan teknologi perbenihan ini juga perlu hal yang perlu dilakukan. Tapi balik lagi, yang paling penting adalah bagaimana menjaga harga kedelai di tingkat usaha tani. Apapun yang kita lakukan, kalau harga rendah 8.000 nggak ada petani mau tanam kedelai. Itu persoalan besarnya yang itu harus kita atasi. Di banyak negara, terutama negara-negara yang konsumsi kedelainya relatif besar, itu mereka menjaga betul harga di tingkat usaha tani. Korea Selatan sebagai contoh ya, Korea Selatan itu harga kedelai di tingkat petani ditetapkan oleh pemerintah 55.000. Harga kedelai dari petani 55.000. Dan kalau harga kedelai di bawah 55.000, selisihnya ditanggung oleh pemerintah, kan? Nah, sekarang pertanyaan besarnya, sekarang harga kedelai di rata-rata di tingkat konsumen sudah 15.000. Berani apa enggak pemerintah menetapkan harga kedelai di tingkat petani 15.000? Selisihnya ditanggung oleh pemerintah. Berani atau tidak? Kalau itu pemerintah tidak berani, sudahlah. Semua wacana, semua program seperti tadi saya sebutkan pasti gagal. Jadi itu kuncinya. Bagaimana kita menetapkan harga kedelai? Katakanlah kita batasi 15.000. Di negara-negara lain yang masyarakat konsumsi kedelainya tinggi, seperti itu yang dilakukan. Saya di bulan Mei kemarin itu ke Seoul National University. Mereka punya pabrik kedelai, susu kedelai. Dan pabrik susu kedelai tersebut membeli kedelai dari petani yang mereka kerjasama dengan petani 75.000 per kilo. Bisa dibayangkan. Di Indonesia 8.000 di tingkat petani tanpa ada perlindungan apapun dari pemerintah. Dibiarkan saja sesuai mekanisme pasar yang berlaku. Dan kedelai lokal hancur dibanding dengan kedelai impor. Baik, Karena apa? Karena pengusaha tahu dan tempe ini begitu baik. menyukai kedelai impor.
Itu Mbak masalah parsialnya. Kalau itu tidak diselesaikan sudahlah, mau program apapun seperti tahun 2015, Upsus Pajale, padi jagung kedelai, hasilnya apa? Hasilnya produksi kedelai justru turun. Kan itu. Dari 900 ke 500 bisa 500.000 bisa dibayangkan. Baik Pak Andreas, artinya memang perlu menetapkan harga produksi dan juga harga kedelai yang layak bagi petani begitu ya Pak. Dan penting Betul, juga untuk betul. adanya pendampingan yang baik terkait upaya untuk mengembangkan benih unggul. Saya ingin ke Bu Eni. Bu Eni, terkait dengan benih unggul ya Bu yang menjadi salah satu kunci dalam pengembangan produksi kedelai di tanah air khususnya. Apakah untuk benih unggul ini berasal dari impor Bu atau memang dari inovasi yang ada di dalam negeri? Oke, makasih Mbak Sinta. Jadi sudah tadi saya sampaikan bahwa untuk saat ini Kementerian Pertanian dalam pengelolaan ketersediaan kedelai itu kita masih ada yang saya sebutkan tadi 2 varietas ini. Jadi ini yang merupakan 2 varietas unggul lokal kita pegang untuk di perbenihan. Jadi artinya depannya pun nanti kita karena memang kita tadi apa yang disampaikan juga oleh Pak Andreas dengan profitas ini 2,8 karena rata-rata nasional kita 1,5 tapi dengan asumsi kita dengan sentra kedelai karena memang sentra-sentra kedelai ini yang kita masifkan untuk penggunaan profitas unggul yang Gerobokan dan Anjas Moro. Ini merupakan unggul nasional. Jadi untuk kedepannya memang yang untuk dari merupakan inovasi, jadi tidak ada dari luar karena ini pun masih menjadi mungkin kebijakan di kita dan khususnya memang dengan perguruan tinggi khususnya IPB apabila ada inovasi ya kami meminta masukan karena memang koordinasi kita dengan Kementan dan perguruan tinggi itu perlu semakin dimasifkan apabila inovasi yang memang menguntungkan untuk masyarakat untuk pemenuhan kedelai itu kita bekerja sama koordinasi dengan baik karena memang salah satu kunci selain varietas media tumbuh nah itu pun ditentukan oleh apa yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi terkait harga. Mungkin saya tanggapi sedikit Pak Andreas. Jadi kita di Kementerian terkait tadi Pak Andreas, memang salah satu kunci memang yang harus kita jaga ini adalah soal harga. Kami di Kementerian Pertanian khususnya di masa kepemimpinan saya itu akan mengatur kembali soal harga. Memang karena di saya itu harga di bawah 8.000 dan itu pun kita sudah menyampaikan ke seluruh karena di Dinas Pertanian di seluruh provinsi kita menyampaikan bahwa untuk terkait harga kedelai itu tidak ada di bawah 10.000. Nah itu jadi apabila ada yang membeli dengan harga 8.000 itu kita akan beri mengkorek provinsi mana, kabupaten mana karena kita sudah akan mengatur dan ini mungkin di Januari awal tahun ini kita akan membuat peraturan tersebut dan nanti mungkin diketahui oleh Pak Menteri Pertanian kita terkait dengan persoalan harga karena memang semuanya kita atur kembali karena hal ini apalagi kemarin kita sudah ketahui bersama ada musim El Nino dan itu mengakibatkan ada sedikit jadwal tanam yang mundur ya itu salah satu persoalan juga. Nah terkait harga ini Pak Andreas kita akan atur kembali di awal tahun dan itu mungkin nanti kita diketahui Pak Menteri Pertanian. Demikian Mbak Sinta, Pak Andreas.